Ya, kita beralih ke informasi lain. Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta siang ini. Salah satu tuntutan utamanya penurunan potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi 10%. Sementara itu jelang demo besar ojol, dua emiten aplikator kompak memerah di perdagangan hari ini. Di ojek online atau ojol menggelar demonstrasi besar-besaran Selasa siang. Tuntutan utamanya penurunan potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi 10%. Polda Metro Jaya menerjunkan lebih dari 2.500 personel gabungan TNI Polri serta Pemda untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Personel disebar di 3 titik aksi, mulai dari Patung Kuda hingga gedung DPR MPR, termasuk kawasan Bundaran HI yang menjadi lintasan peserta demo. Peserta aksi demo, pengemudi ojek online dari berbagai penjuru kota di Jawa, Sumatera, dan Jabodetabek. Para pengemudi juga melakukan aksi mematikan aplikasi serentak sebagai bentuk protes terhadap perusahaan penyedia layanan aplikasi transportasi online. Sekaligus ungkapan kecewa terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas menindak pelanggaran regulasi oleh aplikator sejak 2022. Di sisi lain, perusahaan penyedia aplikasi transportasi daring atau aplikator mengklaim pemotongan tidak melebihi batas potongan 20% kepada pengemudi ojol yang sudah sesuai keputusan Menteri Perhubungan KP 1001 tahun 2022. Jelang demo ojol besar-besaran, tercatat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto selaku aplikator dari aplikasi Gojek merosot 1,41% atau 1 poin ke level 70. Saham Goto bergerak naik turun di rentan area 70 hingga 73 seiring kabar demo ojol hari ini. Saham Grab Holding Ltd atau Grab yang terdaftar di Nasdaq juga mencatatkan koreksi 0,20% di posisi 5.080. Namun saham Grab menunjukkan kenaikan tipis 0,29% menjadi 5.090 setelah jam perdagangan selesai. Chief of Public Policy and Government Relations Goto Gojek, Ade Mulya merilis pernyataan resmi. Gojek menghormati hak setiap individu dalam menyampaikan pendapat termasuk mitra driver yang memilih untuk menyuarakan aspirasinya. Gojek juga mendukung mitra yang tetap memilih untuk beroperasi dan menyelesaikan pesanan seperti biasa. Gojek berkomitmen menjaga ekosistem yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh pihak, baik mitra driver maupun pelanggan. Gojek selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif dan menghimbau agar disampaikan melalui cara yang tertib dan kondusif. Nah, selama ini berbagai kanal komunikasi formal telah tersedia untuk menampung masukan dan diskusi konstruktif dari mitra. Terkait informasi yang beredar mengenai potensi terganggunya layanan akibat rencana demonstrasi, Gojek menegaskan operasional Gojek tetap berjalan normal dan pelanggan tetap dapat menggunakan layanan seperti biasa. Dan untuk mengetahui situasi terkini kami sudah terhubung dengan reporter kabar Bursa Hutama Prayoga langsung di gedung DPR Senayan Jakarta. Halo, selamat sore Yoga. Ya, selamat sore Maria. Ya Yoga, bagaimana situasi terkini di sana Yoga? Oke Maria, saat ini saya sedang berada di depan gedung DPR Jakarta. Dan untuk saat ini situasi di gedung DPR sendiri terlihat lengang ya. Karena dari tadi siang pun tidak ada masa komunitas ojek online atau ojol yang mengunjungi, yang berunjuk rasa di depan gedung DPR sendiri. Adapun Maria,
komunitas ojol sendiri berunjuk rasa di sekitaran Patung Kuda Monas Jakarta Pusat. Namun kabarnya setelah mengadakan unjuk rasa di Patung Kuda, pasukan komunitas ojek online dikabarkan direncanakan bakal mengunjungi gedung DPR pada pukul 2 siang. Namun hingga saat ini tidak ada sama sekali pengunjuk rasa atau komunitas ojek online yang hadir di gedung DPR. Meski begitu, meski tidak ada unjuk rasa, pihak keamanan atau kepolisian tetap berjaga-jaga untuk mengendalikan situasi saat ini. Dan kini dapat saya kabarkan untuk saat ini situasi di depan gedung DPR memang terlihat lancar, normal. Demikian, Maria. Ya, Yoga, apakah diketahui alasan mereka tidak jadi ke DPR Senayan, Yoga? Ya, Maria, untuk alasan sendiri memang kami sudah mendapat beberapa nanya untuk mengajukan pertanyaan ke beberapa pihak, ojol atau polisi, namun mereka pun tidak mengetahui kenapa masa ojol yang tadinya berunjuk rasa di depan Patung Kuda tidak sampai di gedung DPR. Hingga pukul 6 pas seperti sekarang ini tidak ada tanda-tanda komunitas ojol menuju gedung DPR. Adapun pihak keamanan juga sudah mulai membubarkan diri dari depan gedung DPR. Maria. Ya, Yoga, apakah ada info rencana aksi susulan? Aksi demonstrasi susulan maksud saya? Ya, untuk aksi demonstrasi susulan kami juga belum mendapatkan informasi ya. Namun yang pasti pada siang tadi Komisi 5 DPR mengatakan pihaknya bakal melaksanakan rapat dengan perwakilan ojol pada Senin 26 Mei 2025 mendatang. Namun untuk saat ini Komisi 5 mengatakan pihaknya bakal mendengar lebih dulu apa yang disampaikan, apa yang menjadi aspirasi ojol dalam melaksanakan demonstrasi hari ini, Maria. Adapun Maria, beberapa tuntunan dituntun oleh komunitas ojek online dalam aksi demo kali ini. Salah satunya adalah menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10%. Lalu mereka juga meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi. Maria. Ya, Yoga, bagaimana dengan situasi keamanan dan pengamanan di sana? Apakah kondusif atau bagaimana, Yoga? Ya, benar sekali Maria. Seperti saya katakan tadi, keamanan di sini sangat kondusif ya Maria. Mengingat memang tidak ada aksi atau unjuk rasa di depan gedung DPR sendiri. Polisi pun, namun begitu tadi beberapa waktu lalu polisi tetap berjaga. Namun hingga saat ini polisi sudah mulai terlihat membubarkan diri mengingat memang tidak ada masa komunitas ojol yang datang ke gedung DPR. Sehingga pihak keamanan pun sudah mulai membubarkan diri. Dan saya tegaskan lagi untuk situasi di depan gedung DPR ini berjalan normal dan kondusif, sangat-sangat kondusif. Ya, terima kasih Yoga untuk laporannya langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Yoga.